saya dengan adanya JKN, maka seluruh warga Indonesia, terutama sebagian besar dari warga Indonesia yang belum memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dimanapun, tidak tergantung dengan domisilinya. Tentang pelaksanaan JKN ini, karena JKN ini akan sangat membantu masyarakat dalam memelihara kesehatannya. Menurut pendapat saya, dengan diselenggarakannya JKN per 1 Januari 2014 bagus sekali. Dengan adanya JKN, maka harapan saya masyarakat Indonesia akan memperoleh kesehatan secara nasional, maka nantinya ke depannya akan tercipta masyarakat Indonesia yang sehat. Program JKN itu sangat bagus, di mana seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat baik di seluruh pelosok Indonesia. Pemirsa, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, akan dimulai di awal Januari 2014 atau 1 Januari 2014. Bagaimana kemudian persiapan dari segi sumber daya manusianya? Sudah siapkah tenaga kesehatan kita untuk menyongsong 1 Januari 2014? Jawabannya akan segera kita ketahui dengan dua narasumber pagi hari ini yang sudah hadir di 8-11 Show. Selamat pagi, apa kabar? Ada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atau Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Untung Suseno Sutarjo MKes. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Dan juga ada Bapak Dr. Zainal Abidin MH, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi Pak Zainal. Selamat pagi. Ini kalau kita berbicara menyongsong 1 Januari 2014, tapi dikaitkan dengan SDM, sumber daya manusia terutama tenaga kesehatan, menjadi hal yang penting karena mereka nanti akan jadi frontliner. Mereka akan jadi terdepan untuk kemudian bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, Pak Untung, kalau berbicara kemudian dengan kaitannya pemerintah, apa kebijakan berkaitan dengan tenaga kesehatan ini? Baik, jadi untuk kita tahu bahwa 80% ya upaya kesehatan itu kalau tidak ada SDM-nya tidak jalan. Jadi perannya itu besar sekali. Nah itu SDM itu perlu kita lengkapi, kita tingkatkan dan kita jamin mutunya supaya jangan dia memberikan pelayanan yang baik, yang buruk. Nah memang dalam strateginya kita mulai dari perencanaan tenaga. Jadi apa sih yang dibutuhkan, di mana dibutuhkan, berapa jenisnya, apa aja jenisnya, berapa, di mana saja, itu harus diadakan dari sekarang. Yeah. Kemudian yang kedua adalah kita menjamin pengadaannya. Jadi kita jamin bahwa jumlah produksinya cukup atau tidak. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyebarkan. Jadi kan dari hasil produksinya ini kita mesti taruh di daerah-daerah yang sesuai dengan yang kebutuhannya yang kurang. Yang keempat, kita jamin mutunya. Memang dia sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau dia dokter ya dia bisa memberikan pelayanan seperti dokter. Kalau dia perawat memang juga kemampuan kompetensi sebagai perawat itu juga baik. Bidan juga demikian. Itu yang kita punya Renstra yang menjurus ke arah situ dan kita sudah buat semacam roadmap untuk sampai 2014 itu seperti apa, nanti sampai 2019 juga kita sudah buat rencana. Oke, jadi roadmap-nya masih terus mencoba untuk diaplikasikan tentunya sampai 1 Januari 2014. Ya. Nah, Pak Untung, ini dari informasi yang kami dapatkan, target dari Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2014 adalah 121,6 juta peserta. Ini yang katanya akan dikelola oleh BPJS. Sudah siap ini tenaga kesehatan kita, Pak Untung? Sudah siap. Sebetulnya ini kan gabungan dari semua program jaminan yang dikelola oleh pemerintah. Jadi sebetulnya apa yang kita kerjakan sekarang itu akan dijadikan satu, dikelola oleh BPJS menjadi satu. Dari TNI, Polri, kemudian Jamsostek itu semua nanti jadi satu, dikelola ada PNS segala ya, jadi satu. Jadi sebetulnya apa yang sekarang berjalan sebetulnya udah cukup kan. Memang ada kekurangan di beberapa tempat tapi secara besar kita melengkapi terus kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi berarti memang kekurangan dalam artian kekurangan jumlahnya atau kekurangan seperti apa, Pak? Sebetulnya keproduksinya cukup ya. Dokter kita sudah mendekati rasio yang diharapkan. Sekarang kan sudah 35 per 100 ribu atau yang diharapkan 40 per 100 ribu penduduk ya. Jadi di situ udah hampir. Perawat sudah melebihi, produksinya sudah lebih. Bidan juga sudah melebihi. Jadi maka itu malah sekarang dibatasi itu, nggak boleh ada pendidikan baru untuk perawat dan bidan karena sudah cukup. Sudah melebihi ataupun sudah cukup itu rasionya berbanding seperti apa sih Pak Untung? Ya memang ada rasio-rasio yang ditentukan yang kita lihat dengan keadaan negara lain kita bandingkan ya.
rasio itu kan digunakan untuk sebetulnya untuk menetapkan berapa jumlah produksinya ya. Sekarang aja dokter udah sekitar 7.000 dokter baru setiap tahun. Bayangkan kita udah dulu mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu tuh masih 2.000. Tiba-tiba tahun ini 74 fakultas kedokteran itu meluluskan mahasiswa mereka menjadi dokter. Jadi cukup banyak kita. Nah, yang jadi masalah sebetulnya penyebarannya. Penyebarannya ini kan kaitannya dengan daerah terpencil, itu maunya mereka untuk kita nggak bisa maksa orang Oke, sebelum saya nanti beralih dan minta lebih detail lagi penjelasan tentang penyebaran ya, saya akan ke Pak Zainal terlebih dahulu. Bagaimana kemudian teman-teman kolega di dokter maupun juga di Ikatan Dokter Indonesia menyikapi 1 Januari 2014? Di Ikatan Dokter Indonesia sebetulnya dengan seluruh anggota yang kira-kira sekitar 110.000 dokter, dokter umum maupun dokter spesialis, kita tetap terus meningkatkan kemampuannya, mempersiapkan diri untuk menghadapi 2014 itu. Tetapi kemudian tentu untuk JKN ini tetap kita harus mengatakan bahwa ke depan JKN itu harus hanya satu pintu masuk bagi setiap penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu perlu kita tata dengan baik sehingga dokter itu bisa masuk dalam satu sistem. Jadi tidak boleh lagi masyarakat itu tiba-tiba kemudian langsung ke rumah sakit, langsung ke dokter spesialis atau subspesialis. Hanya melalui pelayanan primer. Itu kita harus tata dengan baik seperti itu. Yang kedua seperti yang disampaikan Pak Untung, persebaran dokter. Sekarang betul-betul persebaran menjadi persoalan besar. Sebagian besar ada di kota besar, kalaupun ada di daerah, sebagian besar juga bertumpu pada ibu kota kabupaten. Jadi itu belum kita punya pendataan sampai kepada persebaran kita, belum banyak sampai pada kecamatan. Nah ini perlu kita dorong. Yang kedua, tentu yang bisa mendorong secara atraktif adalah premi JKN itu nanti yang cukup, yang bisa mendorong persebaran dokter. Dan yang ketiga adalah masyarakat tentu harus mengadopsi pelayanan yang mengarah kepada paradigma sehat. Itu kita harapkan nanti. Karena itu paradigma dokter, sehat itu seperti apa, Pak? Ya, bagaimana masyarakat itu datang ke dokter bukan karena sakit, tetapi kemudian ingin mengkonsultasikan kesehatannya. Itu berarti ke depan angka kunjungan akan bertambah karena orang datang bukan karena sakit, tetapi ingin konsultasi kesehatan. Persoalan dengan cara itu maka biaya kesehatan tentu akan berkurang dibanding nanti datang ke dokter setelah sakit parah, berarti kan biaya menjadi besar. Jadi itu ada faktor efisiensi di situ nanti. Tetapi kemudian ID juga tetap berupaya untuk memperbaiki kompetensi dokter karena kita berkaitan dengan kualitas. Baik kompetensi berkaitan dengan pengetahuannya, maupun keterampilan atau skillnya, maupun etik, itu juga kita akan pacu terus dengan pendidikan berkelanjutan yang kita miliki. Oke, ada beberapa catatan ternyata Pak Untung dari Pak Zainal berkenaan juga dengan koleganya di Ikatan Dokter Indonesia. Nanti kita masih akan bincang-bincang detail lagi, terutama soal penyebaran tadi yang beberapa kali disebutkan juga oleh Pak Zainal dan juga akhirnya ditekankan oleh Pak Untung. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah terlanjur. Didukung oleh saat ini sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. Menurut saya secara SDM kita belum siap karena kita saat ini saja di kota besar baik itu Jakarta kita masih kekurangan tenaga dokter, tenaga perawat, tenaga bidan dan tenaga medis itu masih kurang sekali. Dengan adanya JKN diharapkan wilayah lain di Indonesia, Pemda-Pemda lain bisa ikut terus memperbaiki dan menambah SDM ketika nanti 2014 sudah bisa lebih siap. Serta penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas.
Pemirsa, masalah ketimpangan distribusi dokter di Indonesia dan juga tenaga kesehatan lainnya memang masih menjadi isu penting di negara kita ini. Bahkan data dari riset fasilitas kesehatan 2011 menyebutkan bahwa ketimpangan masih banyak terjadi di perkotaan dan juga perdesaan. Secara nasional, terdapat 14,70% puskesmas yang tidak mempunyai dokter. Bahkan di wilayah timur Indonesia terdapat hampir 50% puskesmas tanpa dokter. Pak Untung, bagaimana kemudian menjawab tantangan ini? Iya, memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk bekerja di satu tempat. Itu ada undang-undangnya. Jadi dulu waktu zaman saya, kita lulus dokter langsung menjadi pegawai negeri dan bisa ditempatkan di mana saja. Sekarang tidak bisa begitu. Formasinya tidak tersedia, jadi tidak bisa jadi pegawai negeri. Kita tidak bisa nyuruh orang swasta untuk pergi ke tempat pedalaman juga. Jadi memang kita memberikan choice, pilihan. Anda mau, kita kasih insentif. Jadi seperti itu dorongannya. Jadi sekarang namanya dokter PTT, kita kasih gaji lebih besar daripada kalau dia jadi pegawai negeri. Untuk sementara memang kita hanya memberikan itu pada daerah yang sangat terpencil dan terpencil. Seperti misalnya di daerah mana? Ya, di daerah perbatasan, di daerah timur, di daerah waktu diadakan riset masih 14, sekarang mungkin udah lebih kurang lagi karena kita setiap tahunnya kan hampir 9.000, 14.000 dokter yang kita kirim. Bayangkan itu puskesmasnya cuma ada 9.500. Mestinya sih udah terpenuhi. Tapi memang retensinya itu untuk menjaga mereka di situ terus memang agak susah. Jadi kalau daerahnya tidak mengakomodasi dia seperti yang dikatakan oleh Pak Jainal, tidak diberikan fasilitas yang baik, ya dia akan kasih tahu teman-temannya, wah di situ saya cuma dikasih gaji saja, tidak dikasih honor tambahan gitu ya. Biasanya daerah kita harapkan bantuannya juga, kasih tambahan, kasih rumah, kasih kendaraan. Kalau nggak dikasih ya mereka akan cerita kan, internet sekarang gampang. Berarti kemudian ini bagaimana Pak untuk 1 Januari 2014? Ya kalau makanya tadi saya menyatakan bahwa kita naikkan insentif, kita harapkan juga daerah, kan kita tidak bekerja sendiri. Pusat dan daerah kita harapkan mereka juga mengadakan. Sekarang ada banyak daerah yang melakukan juga dokter PTT gitu. Bukan hanya pusat saja. Dan mereka menambah lagi, jadi insentif kita ditambah lagi sehingga diusahakan tenaga kesehatan itu jadi betah. Bukan hanya dokter aja, perawat juga, bidan juga gitu ya. Oke, Pak Zainal, apakah kemudian yang dikatakan oleh Pak Untung penambahan insentif dan sebagainya cukup untuk penyebaran para kolega dokter ini di seluruh Indonesia? Oke, saya kira itu salah satu jalan dengan penambahan insentif seperti itu. Tetapi sebetulnya itu kami ini berharap bahwa JKN ini akan menata seluruh sistem. Termasuk SDM. Dengan demikian penumpukan dokter atau tenaga kesehatan di kota itu kita berharap itu pelan-pelan kemudian tidak terjadi atau bergeser. Kunci yang saya sampaikan tadi adalah satu, di daerah yang terpencil, yang sulit itu harus ada suatu harapan hidup di sana. Dalam artian? Pertama tadi Pak Untung sudah sampaikan bahwa kalau saya ke sana ada harapan hidup, saya diberikan insentif lebih dibanding. Kemudian ada cerita yang baik tentang daerah itu. Misalnya kalau ada kawan-kawannya di sana kemudian diperlakukan tidak baik oleh Pemda setempat, dia akan bercerita. Akhirnya nanti tidak ada yang berminat ke sana. Jadi cerita yang baik di suatu daerah tentu itu sangat penting. Yang kedua, tentu ke depan ada rayonisasi fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Dengan ada rayonisasi maka tidak mungkin dokter itu akan menumpuk di kota, karena saya usulkan misalnya akan diberlakukan bahwa daerah ini adalah daerah yang sudah jenuh, tidak menerima dokter. Dalam artian di rolling begitu atau seperti apa? Tidak, jenuh. Anda boleh masuk kalau di sini dokternya ada yang meninggal atau ada yang keluar dari situ. Jenuh, dan kalau Anda ingin berpraktek silahkan menghadap ke BPJS, menghadap ke pemerintah bahwa di sana ada tempat, ini ada pasiennya sekian, ada penduduknya sekian, silahkan berpraktek di situ. Dengan cara seperti itu kita juga bisa mendorong dokter-dokter yang non pemerintah juga akan bergeser ke sana. Tetapi sekali lagi bahwa di sana harus ada masa depan yang jelas. Harus ada kehidupan yang jelas di sana. Kalau saya hidup di sana, kira-kira lebih baik kalau daripada saya tinggal di kota yang menumpuk. Kalau kami di IDI selalu memberikan contoh, tidak pernah ada TKW yang
paksa untuk pergi bekerja di Malaysia, di Hong Kong, di Arab Saudi, atau dimanapun yang meninggalkan keluarga. Tetapi kalau di sana ada masa depan yang lebih baik, lebih cerah, mungkin saya 2 tahun, kemudian saya bisa... Pak Untung, masa depan itu bisa diberikan atau tidak? Jangan dijawab sekarang, kami akan segera kembali sesaat lagi. Nah, itu, kita ciptakan saja itu. Didukung oleh Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, demi Indonesia yang lebih sehat. didukung oleh Anda kembali di 811 Show dan kita masih membicarakan seputar kesiapan tenaga kerja atau SDM di tenaga kesehatan untuk JKN 1 Januari 2014 ya, sampai menuju 1 April ya Pak, akhirnya saking excitednya. Ada Pak Santo di Jakarta yang ingin bergabung bersama kami di sini. Selamat pagi. Halo Pak Santo, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu di Metro. Ya, selamat pagi Pak Santo, silakan. Saya sangat tertarik sekali acara ini. Begini Pak, kan banyak lulusan dari Atma Jaya, dari Ukrida, ya, dari lain-lain itu banyak Pak. Sedangkan Bapak katanya kurang orang di Puskesmas dan Indonesia bagian timur. Apakah itu yang nggak dimanfaatkan Pak? Saya lihat kalau dari swasta kayaknya nggak diberi tempat gitu Pak untuk dokter-dokternya ya. Lulusan dokter-dokter universitas swasta. Nah ini saya kasih masukan Pak supaya mereka dimanfaatkan. Jadi ketahanan daripada kesehatan kita di Indonesia bisa lebih tingkatkan lagi Pak. Baik Pak Santo, terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Untung, Pak Zainal, ini yang dokter-dokter dari lulusan-lulusan swasta kenapa tidak dimanfaatkan katanya begitu? Siapa bilang? Siapa bilang begitu ya? Enggak, itu terbuka. Jadi untuk jadi dokter PTT tidak pernah hanya dari fakultas negeri saja. Dari swasta banyak. Malah ya yang banyak malah swasta kalau saya lihat sih ya. Dari UKI, dari mana. Sekarang kan fakultas kedokteran negeri itu hanya 41 dari 74. Jadi yang lainnya tuh swasta lebih banyak. Baik. Jadi sih enggak. Baik. Kalau kemudian tadi sebelum jeda kan juga sempat dikatakan bahwa ini adalah masalah kesejahteraan. Betul. Juga masalah ada kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sebagainya. Nah ini pernah atau apakah akan diadakan sebuah kegiatan atau apapun itu bentuknya yang bisa duduk bersama membicarakan mengenai masalah ini Pak Untung, ataupun juga lintas sektor dan sebagainya kerjasamanya. Kan ini 1 Januari 2014 sebentar lagi loh Pak ini. Iya. Sudah, kita ada lakukan beberapa kali ya. Hampir setiap tahun kita ada rapat kesehatan nasional itu, rapat kerja kesehatan nasional itu selalu kita topik SDM selain juga dengan sarana prasarana itu selalu jadi topik utama yang dibicarakan. Dan kita juga malah datang ke secara regional gitu, daerah timur, tengah, barat itu kita berusaha untuk supaya karena tiap daerah itu punya ciri khasnya tertentu ya. Kalau di Papua itu seperti apa, itu pasti beda dengan kalau kita bicara di Jawa atau di Kalimantan, itu pasti beda. Jadi kita udah lakukan. Jadi kita minta komitmen daerah, misalnya tadi insentif bisa nggak mereka tambahkan. Ada beberapa daerah yang sudah komit misalnya memberikan dokter spesialis 50 juta sebulan. Tapi komitmen itu nanti pengawasannya seperti apa Pak? Oh kita tanyakan buktinya mana nanti. Nanti itu pasti ada. Dan itu terbukti dari yang datang. Jadi, Pak Zainal sudah tersenyum di sebelah sini. Tapi belum tentu uang itu jadi utamanya. Ada yang karena memang daerahnya bagus ya. Kayak misalnya di daerah Sulawesi Tenggara atau di mana. Itu mereka memang, ini ada tempat diving nih. Jadi dokter-dokter yang atau perawat yang senang diving mereka ke sana. Itu tergantung dari mereka udah tahu. Kita juga bingung, nih kok semuanya pada ada minta ke daerah sini, kenapa? Saya tanya kenapa? Wah dok, ini kan tempat diving nih, kita jadi sekalian kerja bisa diving. Oh iya, jadi gengnya itu di situ. Jadi memang perlu informasi. Tadi benar Pak Janal sampaikan. Kita sekarang berusaha memberikan informasi tentang daerah, tapi bukan informasi tentang penyakit atau itu udah tahu dia. Cuman yang masalah yang lain, yang kehidupan supaya bisa attract ya. Tapi Pak Zainal, sebetulnya catatan pentingnya di mana untuk pemerintah maupun juga untuk JKN dari kolega-kolega di ID? Selain tadi masalah intensifnya sudah dijawab oleh. Ya saya kira sebetulnya sudah masalah insentif, kemudian tentu
masalah komunikasi juga kadang-kadang teman-teman keluhkan. Tapi kalau orang ingin pergi ke suatu daerah, tentu karena ada sesuatu yang membangkitkan minatnya untuk pergi ke sana, dan pasti mereka tahu bahwa masalah komunikasi akan terjadi masalah. Sehingga apakah masalah komunikasi kemudian bisa dikompensasi dengan hal lain yang mendapatkan kemudahan yang lain yang dokter itu kalau pergi ke daerah itu juga tetapi saya betul yang disampaikan oleh Pak Untung bahwa bukan masalah finansial semata yang kemudian dokter tidak sana. Yang paling banyak adalah masalah cerita yang baik tentang daerah itu yang kadang-kadang tidak terbangun. Misalnya teman-teman juga ke Sulawesi Tenggara seperti ke Raja Ampat banyak yang berminat kan, berarti ada sesuatu yang baik di sana yang diceritakan. Kalau itu bisa dimunculkan di setiap daerah, tentu daya tariknya akan. Tapi juga jangan lupa pengabdiannya terhadap masyarakat pastinya. Pak Untung, catatan pentingnya untuk karena tema ini. Kita hanya mengisi sisi manusianya seorang dokter, bahwa selain mengabdi dan ingin ada imbal jasa yang cukup. Tentu ada sisi manusia ingin refreshing, ingin istirahat. Saya beralih ke Pak Untung, catatan pentingnya Pak Untung. Apa untuk kemudian permasalahan SDM dan 1 Januari 2014? Ya memang kan SDM ini manusia, jadi memang kita mesti tahu bahwa manusia itu dia punya pemikiran sendiri. Kadang-kadang memang kalau orang bilang udah cukup, tapi kalau di sana ada yang kurang, ya tentu aja pasti ada kekurangan yang di dalam hal itu. Tapi yang penting emang kita berusaha untuk melengkapi semua kekurangan itu. Dan nampaknya sih banyak juga nih sekarang dengan kita adain terus pertemuan dengan daerah lintas sektor. Kita punya tim fasilitasi dan koordinasi pengembangan SDM yang meliputi sektor-sektor yang lain ya, Mendagri dan lain-lainnya. Ini nampaknya udah mulai solid lah untuk meningkatkan ya terutama distribusi tenaga kesehatan. Oke, baik. Pak Untung, terima kasih banyak. Pak Zainal, terima kasih banyak. Semoga perbincangan ini bisa semakin menambah semaraknya lagi kinerja para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Yang pasti kita wujudkan 1 Januari 2014 untuk jaminan kesehatan nasional. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan kontak di Halo Kemenkes 500-567, dan yang pasti saksikan terus perbincangannya setiap hari Jumat jam 9 pagi. Kita akan berbincang-bincang seputar JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional untuk 1 Januari 2014. Jangan kemana-mana, karena Idul Adha masih akan segera kembali dengan informasi-informasi lainnya. Tetap di Metro TV. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.